Uang bukanlah segalanya, tetapi segalanya akan susah jika tidak punya uang. Teman-teman, kali ini saya Indra Wahyu Taruna akan men-share materi pembelajaran tentang uang. Simak videonya sampai tuntas ya. Peran uang dalam kehidupan sangatlah penting. Bahkan saking pentingnya, banyak di antara kita beranggapan bahwa jika kita tidak memiliki uang, maka hidup kita akan susah. Karena semuanya butuh uang, karena semuanya sudah ada nilai atau harganya. Salah satu tujuan utama seseorang bekerja adalah untuk mencari uang. Karena dengan bekerja dan mendapatkan uang, bisa menyambung kehidupan. Misalnya dengan membeli pakaian, makanan, kebutuhan, perabotan, aksesoris, dan lain-lain. Tak jarang uang menjadi motivasi seseorang sehingga rela bekerja siang dan malam. Nah, sebenarnya apa sih itu uang? Nah, secara umum, benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum dalam suatu wilayah itulah yang dinamakan uang. Uang itu berkembang dari masa ke masa yang tentunya tidak lepas dari perjalanan panjang yang telah mengalami perubahan. Nah, bagaimana sejarah uang hingga dianggap sebagai alat pembayaran yang sah? Kita akan membahasnya berikut ini. Sejarah uang hingga dianggap sebagai alat pembayaran yang sah memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam beberapa dekade antara lain. Yang pertama, sebelum uang tercipta, pada zaman dahulu kala manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri, misalnya berburu hewan, mengambil tumbuhan di hutan, dan membuat tempat tinggal sendiri. Demi mendapatkan barang yang tidak bisa diperoleh, maka manusia mencari sesamanya untuk bertukar barang yang dikenal dengan istilah barter. Namun lambat laun menampakkan banyak kesulitan sehingga timbullah ide untuk menggantinya dengan penggunaan benda lain. Pada dekade yang kedua, muncullah alat tukar baru yang berupa benda bernilai tinggi yang bisa diterima secara umum dan merupakan kebutuhan primer. Sebagai contoh, orang-orang Romawi menggunakan garam sebagai alat untuk membayar atau alat pertukaran. Walaupun alat tukar baru ini sudah diciptakan, masih banyak kesulitan yang dijumpai karena kurang awet dan gampang hancur. Nah, muncullah dekade ketiga, yakni dimulai dengan sejarah uang logam. Logam memiliki kriteria yang tidak dimiliki alat tukar sebelumnya karena nilainya tinggi, tahan lama, dan mudah diangkut. Jenis logam yang digunakan pada saat itu adalah perak dan emas. Keduanya disebut sebagai uang penuh dan karena nilai nominalnya dan nilai intrinsiknya seimbang. Kemudian yang keempat, munculnya uang kertas. Selain karena bahan baku yang terbatas pada uang logam juga dinilai kurang cocok untuk transaksi dalam jumlah besar karena bobot dan ukurannya. Oleh sebab itu, maka diciptakanlah uang kertas. Nah, uang kertas pertama kali itu dipakai oleh bangsa Cina pada pemerintahan dinasti Tang yang berbahan kulit kayu murbei dengan alasan tahan lama. Kemudian dekade berikutnya muncullah alat tukar non-tunai yang semakin canggih karena perkembangan teknologi. Misalnya penggunaan kartu kredit yang dimulai pada tahun 1946 menjadi alat pembayaran pengganti uang. Kartu kredit ini digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi di berbagai toko dan berbagai kepentingan. Kemudian yang terakhir yaitu kehadiran uang elektronik atau Bitcoin sebagai alat tukar di masa modern ini. Bitcoin ini pertama kali diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang yang berkebangsaan Jepang. Secara umum, uang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang terdiri dari yang pertama sebagai alat tukar.
guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan suatu barang. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung atau alat ukur yang mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya, harga sebuah handphone yang akan dibeli oleh si Rina senilai 3 juta, menunjukkan bahwa Rina harus membayar 3 juta untuk pembelian handphone tersebut. Adapun fungsi turunan dari uang antara lain, yang pertama, alat pembayaran yang menunjukkan bahwa tidak ada pertukaran. Contohnya, bila terjadi keterlambatan setoran pajak atau ketidaklengkapan surat-surat kendaraan saat ada operasi ketertiban, maka harus membayar denda atau membayar tilang. Kemudian alat pembentuk harga, contohnya ketika suatu barang akan dijual, maka pihak produsen harus menentukan harga yang tepat dengan memperhitungkan segala macam biaya yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan, contohnya seorang pekerja yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Kemudian fungsi uang sebagai alat pengalih nilai atau kekayaan, contohnya ketika keluarga kita misalnya harus berpindah dari kota A ke kota B, maka orang tua menjual rumah di kota A kemudian membeli rumah di kota B. Kemudian fungsi uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda menunjukkan bahwa uang dapat digunakan untuk menyatakan ukuran utang. Uang dikelompokkan dalam 4 jenis, antara lain yang pertama, berdasarkan bahan pembuatannya, uang terbagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, baik itu emas maupun perak dengan nominal yang kecil, sedangkan uang kertas harus terbuat dari bahan kertas yang tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Yang kedua, berdasarkan nilai uang terbagi menjadi 2, yaitu bernilai penuh dan tidak bersifat penuh. Bernilai penuh yaitu uang yang bernilai nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sedangkan yang tidak bersifat penuh, nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya dan biasanya terdapat pada uang kertas. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang menerbitkan uang, yaitu uang kartal diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk uang logam dan uang kertas. Kemudian, selain uang kartal juga ada uang giral yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bilet giro. Kemudian yang keempat, berdasarkan kawasan uang terdiri dari 3 kelompok, yaitu uang lokal, uang yang hanya bisa digunakan dalam suatu negara seperti rupiah, uang regional, uang yang digunakan dalam suatu kawasan lebih luas misalnya euro, dan digunakan dalam beberapa benua seperti benua Eropa. Kemudian uang internasional, yaitu uang yang berlaku dan diakui oleh seluruh dunia sebagai standar pembayaran, misalnya uang dolar Amerika Serikat. Syarat uang ada 7, yaitu divisibility, assability, uniformity, portability, durability, stability of value, dan storable. Kita akan membahasnya satu persatu. Uang yang telah disepakati oleh masyarakat harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, diterima secara umum atau acceptability, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, sebagai penimbun kekayaan ataupun pembayar utang. Kemudian yang kedua, nilainya stabil atau stability of value, artinya tidak naik turun atau fluktuatif supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Yang ketiga, mudah dibawa atau portability, berarti harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat, tidak mudah rusak atau durability, agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang kelima, mudah dibagi, divisibility. Maksudnya apabila nominal uang hanya terdiri satu jenis pecahan, maka tidak mungkin untuk melakukan transaksi. Kemudian yang keenam, kualitas cenderung sama atau uniformity. Serta yang terakhir, mudah disimpan, storable, berarti bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar.
Nah, demikianlah beberapa informasi yang sempat saya share untuk kesempatan kali ini terkait tentang uang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat satu motivasi, bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan dan kreativitas, tapi kebahagiaan dan kreativitas jika digabungkan itu bisa menjadi uang. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe Indra Wahid Taruna Channel pendidikan yang menyajikan berbagai macam video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.